Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Anak Sehat ingin mendemokan website Desa Cerdas. Website yang dibangun untuk meningkatkan kualitas desa. Ini adalah tampilan beranda. Saat ini kita akan langsung saja memperkenalkan isi dari website kita. Pertama di sini ada beranda ya teman-teman, kayak misal beranda itu isinya ada inisiatif Taman Desa Masa Depan, layanan ekosistem, kemudian ada dampak sosial, ya seperti kayak informasi tentang desanya begitulah. Kemudian di sini ada fitur laporan. Fitur laporan itu nanti warga bisa membuat laporan apa yang sedang terjadi di desa tersebut. Ini adalah data-data yang sudah ada atau warga, laporan-laporan yang sudah dibuat oleh warga. Kemudian ada filterisasinya, jadi kayak laporan itu ada yang misal laporan tentang infrastruktur, sampah, dan lain-lain. Kemudian ini ada peta. Nah, peta ini sudah disetting ya teman-teman. Jadi kayak apa? Jadi kayak langsung titik koordinat desanya. Jadi nanti dia langsung otomatis memberi garis untuk batas dari desa-desanya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena supaya lebih jelas ya garisnya teman-teman. Nggak kayak misalkan kayak cuman bulat radius itu kan nggak sesuai ya titik koordinatnya sama batas-batasnya. Jadi jika kita menggunakan yang seperti ini lebih sesuai teman-teman. Terus di sini ada UMKM. UMKM ini fungsinya adalah menyediakan tempat untuk warga menjual produk-produk yang telah dibuatnya. Di sini ada seperti produk kerajinan, makanan, dan lain-lain. Kemudian tersedia juga layanan. Layanan itu nanti ada gotong royong. Gotong royong isinya tentang misal nih kerja bakti sosial, penanaman pohon, itu nanti warga bisa mendaftarkan dirinya langsung di bawah sini langsung ikut bergabung, otomatis dia akan masuk ke peserta dari kerja bakti bersih-bersih sungai ini. Terus ada AI Assistant. Nah, asisten ini membantu warga untuk menanyakan misal kayak bagaimana sih cara mendaftar KTP baru. Nih, kemudian ada juga skor desa. Skor desa ini dia menilai kinerja desa itu seperti apa berdasarkan parameter dari laporan, aktivitas, dan infrastruktur. Jadi dia mengambil datanya dari sana ya teman-teman. Jadi nanti setelah data dikalkulasiin itu muncul seperti ini. Kemudian setelah itu ada informasi. Informasi ini ada papan pengumuman. Papan pengumuman ini misalkan ada info-info terbaru, misal pendaftaran lomba, pembagian BLT, dan lain-lain. Ini juga ada kategorinya, misalkan pemerintahan, kesehatan, atau sosial dan UMKM. Terus di sini ada galeri kegiatan. Galeri kegiatan itu ya dokumentasi, misal kayak kita ada kegiatan di desa kayak misalkan Ibu PKK, Karang Taruna, Lomba, Posyandu itu nanti dokumentasinya akan di-post di sini teman-teman untuk jadi apa informasi desa tersebut. Kemudian di sini ada komunitas. Komunitas ini fungsinya kayak forum gitu teman-teman. Jadi kayak forum di mana orang-orang itu bisa berbagi informasi. Kemudian di sini ada transparansi. Transparansi ini adalah untuk menunjukkan dana desa itu digunain untuk apa aja, terus berapa anggarannya. Jadi kayak desanya lebih transparan, membuat warga itu tidak bertanya-tanya atau berpikiran tidak-tidak terhadap pengurus desanya. Kemudian di sini ada skema APBD desa. Di sini itu dana itu dialokasiin sudah kemana aja, terus statusnya itu apa, apakah dia masih berjalan, atau belum mulai, atau sudah selesai.
Kemudian ada lowongan pekerjaan. Jadi di apa website Desaku ini menyediakan fitur untuk memberikan lowongan informasi lowongan pekerjaan lebih tepatnya kepada warga-warganya sehingga warga-warga itu lebih mudah untuk mencari pekerjaan berdasarkan informasi yang diberikan oleh adminnya itu sendiri. Kemudian di sini ada edukasi dan pelatihan. Di sini ada edukasi pelatihan itu nanti kita misalkan ini yang bertani organik modern. Nah, kita bisa langsung daftarkan diri di sini teman-teman. Jadi nanti kita bisa mendapatkan informasi mengenai bertani organik modern itu bagaimana. Setelah itu kita langsung masuk saja ke kita langsung masuk saja ke sini ke cara menambah laporan. Tuh, di sini nama laporan tuh ada kayak judul laporan, deskripsi masalah, kategori, bukti, sama lokasi kejadian itu nentuin titiknya. Nih, di sini kan harus apa harus mastiin lokasinya itu diizinin teman-teman. Jadi kita bisa nandain. Kemudian langsung saja kita masuk ke halaman dashboard admin. Dashboard admin tampilan seperti ini. Di dashboard awal ada total laporan, terus laporan itu sudah diproses, masih menunggu atau sudah selesai. Kemudian ada tingkat penyelesaian laporan itu ada berapa, karena di sini kan belum kita validasi ya, jadi masih 0. Kemudian ada UMKM aktif itu, UMKM warga itu yang sudah ada, kemudian aktif itu ada 6. Terus total warga di sini baru ada 2. Karena kan ini untuk testing ya teman-teman, sama demo. Terus kemudian ini ada laporan per kategori, itu ada misalkan kayak tentang lingkungan, sampah, terus keamanan. Terus tentang laporan ini kayak misalkan dia data lah teman-teman, kayak grafik itu laporan per bulan itu bagaimana, atau naik ataukah turun. Kemudian dia ada AI decision support, itu yang keputusan. Kemudian ada laporan terbaru, ini laporan terbaru kita ngubahnya nanti di laporan sini teman-teman. Nah, di sini laporan itu bisa kita ubah ya statusnya, apakah sudah diproses, terus atau bahkan sudah selesai. Kemudian di sini ada kelola warga, admin bisa menonaktifkan warganya dan juga bisa menghapus akun warga tersebut. Kemudian di sini transparansi, di sini kita admin itu ditugaskan untuk menginput tentang transparansi. Jadi mengisi di sini kayak proyek, prosedur proyek, kontraktor, seperti inilah kira-kira teman-teman. Untuk langsung masuk ke transparansi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian di sini manajemen pengumuman, ya manajemen yang sudah dijelaskan tadi. Kalau misalkan bisa mau ada acara atau ada sesuatu hal, itu admin bisa membuat pengumuman di dashboard. Terus ada galeri kegiatan, kemudian master data APBD desa. Di sini kayak yang membuat anggaran itu alokasi anggaran, kemudian juga yang sudah terrealisasi berapa. Kemudian di sini admin bisa menambahkan informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi kayak desa ini misalkan ada dari luar ada lowongan pekerjaan, kemudian desa ini membantu warganya untuk mengetahui lah tentang lowongan pekerjaan itu. Jadi memudahkan warga untuk mencari informasi dari lowongan pekerjaan. Kemudian di sini tadi ada manajemen edukasi. Jadi kita bisa menambah apa edukasi yang kita berikan untuk masyarakat kita. Jadi di sini kan yang tadi kita sudah mendaftar di bertani organik modern ya. Nanti kita itu dapat satu modul teman-teman. Satu modul itu biasanya berupa PDF atau enggak berupa teks kayak gitu, langsung kita tampilin di bawahnya. Kemudian di sini ada UMKM. UMKM ini milik warga itu teman-teman, yang tadi totalnya ada 6.
Terus dipecah lagi, itu ada beberapa kategori, kayak kategori UMKM-nya itu tentang apa, misalkan ada yang kayak makanan, kerajinan, atau lainnya. Di sini ada pengaturan. Pengaturan ini bisa untuk mengubah wilayah dan peta, terus bahasa dan lokasi, kemudian notifikasi, keamanan, dan tampilan tema. Di sini ada pengaturan akun untuk mengganti password. Langsung saja kita login ke akun warga. Nah, di sini tampilannya kalau warga ingin daftar di sini tuh, nanti warga disuruh untuk mengisi nama lengkap, alamat email, dan password yang dengan syarat minimal 8 karakter. Karena saya sudah buat akun, jadi kita langsung login saja. Tampilannya untuk akun warga itu sama saja teman-teman, cuman bedanya kan kalau admin itu dashboardnya lebih lengkap dan detail ya. Kalau misalkan warga itu memiliki dashboard jika dia mempunyai UMKM. Jadi dia bisa mengelola tentang UMKM-nya. Nah, kenapa di sini kita tidak bisa mengelola? Karena kita belum mendaftarkan akun kita di UMKM tersebut. Mungkin sekian demo aplikasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Saya akhiri, selamat malam teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan yang mungkin teman-teman ingin tanyakan, itu bisa saja langsung tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.